Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradita Evandi dengan NIM 2417550 dari Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Hari ini saya ingin mewawancarai salah seorang guru di SMA favorit di Kota Padang dengan Ibu Dian Faradila. Baik Bu, hari ini saya ingin mewawancarai tentang mata kuliah saya Psikologi Pendidikan. Dengan soal pertama itu, mengapa mahasiswa calon guru perlu mempelajari psikologi pendidikan menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, seorang calon guru itu harus memahami bagaimana cara siswa belajar, tidak hanya cara belajarnya, tetapi juga bagaimana keterampilannya, bagaimana cara dia berperilaku, bagaimana karakternya. Nah, jadi sehingga guru atau calon guru bisa memilih metode atau cara belajar yang tepat untuk siswa tersebut. Selanjutnya Ibu ada apa perbedaan dasar antara pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik? Kalau pertumbuhan itu lebih ke fisik, kalau perkembangan itu lebih ke emosionalnya. Selanjutnya ada mengapa pentingnya memahami tugas perkembangan anak dan remaja dalam konteks pendidikan? Guru harus memahami tugas perkembangan anak dan remaja itu agar guru bisa menyesuaikan materi, kemudian metode, kemudian bagaimana lingkungan belajarnya, sehingga perkembangan mereka dapat diarahkan menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kecerdasan dapat mempengaruhi cara seseorang belajar menurut Ibu? Kecerdasan menentukan cara seseorang memahami, tidak hanya memahami tetapi juga memecahkan masalah serta menerima informasi yang mereka dapatkan. Sehingga siswa dengan kecerdasan yang berbeda itu juga pasti akan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, apa manfaat mengenali bakat peserta didik sejak dini? Untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, kemudian mencegah kemana arah mereka itu belajar, serta membimbing siswa untuk memilih kegiatan atau jurusan yang mereka inginkan. Selanjutnya Ibu, mengapa kreativitas penting dalam proses belajar siswa? Karena kreativitas itu membuat siswa mampu berpikir secara fleksibel, kemudian menemukan solusi yang baru, kemudian berani berekspresi, berinovasi, agar lebih menikmati bagaimana proses belajar itu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan perhatian atau atensi dalam proses belajar menurut Ibu Dian? Di dalam proses belajar mengajar itu pasti dibutuhkan perhatian bagaimana seorang siswa itu harus fokus pada pikiran atau informasi yang disampaikan oleh guru agar tidak salah dalam penerimaan nantinya. Selanjutnya ada apa yang dimaksud? Maaf Ibu. Selanjutnya ada bagaimana reinforcement atau penguatan dapat membantu proses belajar? Penguatan atau reward ataupun juga punishment itu bisa meningkatkan peluang siswa untuk mengulangi perilaku yang diinginkannya atau mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya ada mengapa pemahaman dianggap lebih penting daripada sekedar menghafal menurut teori kognitif? Karena dalam proses pembelajaran itu tidak hanya menyimpan informasi, tetapi bagaimana proses yang dilalui, kemudian menghubungkan dan memaknai informasi sehingga lebih mudah diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya Ibu, mengapa perasaan dan kebutuhan siswa perlu diperhatikan dalam pembelajaran? Karena siswa belajar secara lebih efektif jika dia merasa aman, dihargai, nyaman, kemudian dipenuhi dengan kebutuhan emosional serta motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru. Berikutnya Ibu, ada apa perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam belajar? Kalau motivasi intrinsik itu siswa belajar sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari luar kan, bagaimana mereka apakah nanti dapat reward kah atau nilai kah atau hukuman dari apa yang mereka motivasi di dalam belajar tersebut.
Selanjutnya, apa penyebab siswa merasa jenuh saat belajar? Penyebabnya bermacam-macam, bisa jadi dengan metode belajar yang itu-itu saja, atau materinya terlalu sulitkah, atau terkadang terlalu mudahkah. Kemudian juga faktor fisik, apakah kurang sehat, atau kelelahan, atau kecapean. Kemudian dengan lingkungan belajar yang tidak nyaman juga, itu bisa mempengaruhi kejenuhan belajar di dalam kelas. Dua terakhir Ibu, mengapa kemampuan menerapkan pengetahuan ke situasi baru disebut transfer belajar? Karena siswa dapat memindahkan atau menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya pada kondisi baru di luar konteks awal dia belajar. Terakhir ada mengapa guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Karena siswa itu dia memiliki minat dan bakat yang mereka sesuaikan dengan kebutuhan diri mereka masing-masing, sehingga dengan itulah gaya belajar mereka berbeda-beda. Mungkin selanjutnya dia ada bagaimana opini Ibu tentang kasus siswa merokok di sekolah yang kabarnya sedang viral sekarang ini. Kalau menurut Ibu, kasus yang sedang terjadi belakangan ini itu tentunya sudah menyalahi aturan, karena pada awal masuk ke satuan pendidikan pasti mereka diberikanlah kesepakatan yang harus mereka jalankan, harus mereka terima. Jadi kalau memang itu salah dan itu ditegur, maka memang itulah aturan yang harus mereka jalani, karena aturan itu dibuat untuk mendisiplinkan tidak hanya diri siswa itu sendiri, tapi juga warga sekolah tersebut juga. Berarti aturan itu dibuat untuk dipatuhi oleh siswa-siswa tersebut ya Ibu, agar tidak menyalahi aturan yang ada. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.